Nah Mas, kita langsung ke topik nih Mas, bahas tentang pemilu 2024. Kalau selama ini yang kita tahu kan pemilu itu jadi tanggung jawabnya KPU dan Bawaslu. Ternyata DPR itu juga punya tanggung jawab Mas di dalam pemilu, baik dalam pembentukan undang-undang dan lain-lain. Boleh diceritain nggak sih Mas, apa bentuk tanggung jawab atau hal yang dipegang oleh DPR dalam pemilu ini? Sebenarnya banyak Mas, Rehan, ada beberapa tugas utama dan fungsi DPR yang sebenarnya langsung berkecimpung di urusan itu, baik dari legislasi. Tentu kita yang membuat bersama KPU dan stakeholders terkait soal pembentukan undang-undang KPU dan lain sebagainya, pemilu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Tugas DPR itu kan sebenarnya selain 3 fungsi utamanya, budgeting, terus kemudian legislasi dan juga pengawasan, itu mendekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakatnya itu merasa terwakili dan benar-benar terwakili secara real. Ini yang menurut saya banyak masyarakat di mana mereka menyampaikan aspirasinya kepada kami, perlu ada terobosan-terobosan baru. Selalu ada tuh setiap periode ataupun setiap tahunnya. Jadi banyak yang dilakukan DPR, baik secara tugas dan fungsi utamanya maupun di luar itu dengan mendekatkan diri kepada masyarakat, itu yang kayaknya secara klasik dilakukan sama semua anggota DPR di parlemen. Oke, kalau spesifik bahas pemilu nih Mas, ada undang-undang pemilu yang itu terus direvisi gitu Mas. Nah, revisi itu munculnya dari rakyat kah, dari DPR kah, atau KPU, atau pemerintah, atau siapa Mas? Kalau prinsipnya sebenarnya semua proses yang terjadi di DPR itu prinsipnya harus bottom up. Artinya harus menyerap suara dari grassroots, dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada DPR. Mereka mempunyai hak untuk bisa membuat satu partai politik, membentuk partai politik. Kemudian mereka juga ingin jangan sampai proses politik atau pemilu yang mereka harapkan menjadi pesta demokrasi, 5 tahun sekali suaranya didengar dan lain sebagainya, jangan sampai justru di-fix oleh kekuatan tertentu. Nah, itu yang diserap oleh DPR. Nah, tentu bagaimana cara menafsirkannya? Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Ya tentu dari tugas utama kita, yaitu dari legislasi, pembuatan undang-undang pemilu, bagaimana prosesnya. Selain prinsipnya, prosesnya nih yang sering dapat sorotan dari masyarakat. Apakah melibatkan stakeholders terkait dan juga intinya aspirasi dari masyarakat keseluruhan. Terus masyarakat mana yang didengarkan, aliansi mana yang melakukan audiensi dengan DPR dan juga pihak dari pemerintah. Ini isu-isu yang selalu terjadi setiap pemilu. Kemudian juga kita ingin bisa mengoptimalkan bagaimana undang-undang pemilu yang nantinya disahkan harus bisa merepresentasikan kepentingan dari seluruh golongan, seluruh stakeholders.